Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan. Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan salawat teriring salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi Allahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena berkat beliau kita memiliki suri teladan yang dapat dicontoh dalam segala hal. Dan semoga para sahabat tabi'in tabi'un tabi'in serta keluarga mendapat rahmat yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang menyaksikan kajian ini mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, tema kajian pada sore kali ini adalah zakat fitrah dan fidyah yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Muklis Solihin. Lalu selanjutnya ada penyampaian laporan dari Lasnas Dewan Dakwah Lampung yang akan disampaikan oleh Ustadz Son Haji. Kepada Ustadz Muklis dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan atas qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Kaum muslimin di mana saja berada, kita berada di bulan suci Ramadan. Di antara ibadah yang sangat erat kaitannya dengan Ramadan, selain puasa, qiyamul lail, tadarus Al-Quran, kita punya amanah dari Allah untuk menunaikan semacam infak yang khusus di bulan Ramadan, yaitu zakat fitrah. Inilah yang akan kita bahas, dan nanti sebahagian waktu juga akan kita gunakan membahas tentang fidyah, karena ini juga berkaitan infak bagi orang-orang yang tidak dapat menunaikan puasanya dengan baik karena uzur atau halangan yang bukan sakit atau bukan musafir, ya. Nah, ini kita angkat karena banyak pertanyaan, perlu jamaah kaum muslimin tahu bagaimana ya kedudukan fidyah, siapa yang harus membayar fidyah, dan bagaimana penunaiannya. Kemudian kita mulai dari zakat fitrah. Zakat fitrah ini istilah kita, sebenarnya zakatul fitr, zakat fitri, zakat yang berkaitan dengan berbuka puasa. Ya, ini menurut bahasa. Dalam istilah zakat fitri ini adalah zakat yang diwajibkan bagi setiap kaum muslimin yang punya kecukupan makan, tidak harus satu nisab, tapi dia cukup untuk makan hari itu dan hari besok, ya. Dengan kata lain, dia merasa mampu untuk membayarnya, tidak merasa terancam kehidupannya, maka dia wajib membayar zakat fitri tadi, yang populer dalam istilah kita zakat fitrah, ya. Zakat fitri ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, bahwa setiap mukmin diwajibkan membayar zakat fitrah, baik besar maupun kecil, artinya anak-anak maupun dewasa, setiap jiwa, merdeka ataupun budak, mereka memberikan zakat fitrah, ya. Membayar zakat fitrah satu sok dari makanan pokok, ya. Zakat fitrah ini ditunaikan oleh penanggung nafkah keluarga. Jadi kalau dalam sebuah keluarga, semua anggota keluarga itu dibayar zakat fitrahnya oleh penanggung nafkah keluarga. Dalam hal ini adalah suami. Satu orang, ukuran zakat fitrahnya adalah satu sok yang kurang lebih, ya, pendapat yang pertengahan, kira-kira 2,5 kilogram beras. Insya Allah itu sudah memenuhi. Dan ini juga dikuatkan oleh Majelis Ulama
Indonesia, ya, 2,5 kilogram emas itu 2,5 kilogram beras itu untuk kita, ya, zakat fitrah, menggantikan apa yang biasa dibayarkan orang-orang di masa Rasul, yaitu kurma, syair, ya, juga ada kalanya dibayar dalam bentuk kismis, ya, bahkan keju, ya. Jadi zakat fitrah ini adalah dari makanan pokok. Sering timbul pertanyaan, ya, Ustadz, sahkah zakat fitrah itu dibayar dengan uang? Ya. Ini ada ikhtilaf di antara ulama, ya. Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ibnu Hanbal itu tidak membolehkan, ya, bayar zakat fitrah diganti dengan uang, ya. Walaupun Ibnu Hanbal ketika ditanya, ya Syekh, apakah sah zakat fitrah kami kalau kami tunaikan dengan dinar, dengan uang, ya, dengan dirham? Ya, saya khawatir itu tidak diterima, tidak sah, ya. Jadi untuk lebih aman, lebih selamat, dia adalah makanan pokok. Tapi Imam Abu Hanifah membolehkan zakat fitrah dengan uang, dengan pengertian itu memudahkan, karena uang itu bisa mewakili semua benda termasuk makanan pokok, ya. Nah, kita di Dewan Dakwah ada lembaga amil zakat yang kadang-kadang juga diamanahi untuk menunaikan zakat fitrah. Ini sifatnya titipan, ya. Nah, maka kita menghargai semua pendapat, ya, walaupun setelah dititip, kalau ada yang berupa uang, itu nanti akan disalurkan dalam bentuk beras, dibelikan beras, disalurkan dalam bentuk beras. Nah, ini, ya, zakat fitrah yang juga sudah kita maklumi, bahkan kita laksanakan berulang-ulang. Nah, perlu kita ketahui limit waktunya adalah, ya, sejak masuk Ramadan sudah boleh ditunaikan, ya, sebagaimana, ya, yang menjadi pandangan Imam Asy-Syafi'i, ya, walaupun Rasulullah itu sering menunaikan zakat fitrah itu di akhir Ramadan. Bahkan sebagian ulama berpendapat itu waktu yang terbaik adalah setelah sholat subuh, ya, setelah sholat subuh menjelang sholat. Nah, waktunya mepet sekali ini. Kita melihat hikmahnya, ini nampaknya zakat fitrah ini diarahkan untuk menciptakan situasi di hari bergembira, di hari orang-orang melepaskan, ya, bebannya, ya, setelah 1 bulan berpuasa. Jangan sampai ada pada saat itu orang yang kelaparan, yang masih susah, ya. Secara fitrawi manusia itu, ya, melepas Ramadan walaupun sedih, haru, tapi ada rasa gembira. Mereka telah menunaikan perintah yang sangat berat, apalagi yang serius beribadah. Sudah berkali mengkhatamkan Al-Quran, puasa dengan sungguh-sungguh, telah melakukan i'tikaf, ya. Lalu datanglah hari berbuka, hari bergembira seperti orang berpuasa berbuka. Maka pada saat itu jangan sampai ada orang yang berkeliling-keliling untuk sekedar memenuhi perutnya, ya. Kata Nabi, jangan kau biarkan pada hari ini ada orang yang berkeliling-keliling sekedar untuk memenuhi perutnya. Maka inilah diantara hikmah zakat fitrah, ya. Tetapi, ya, kalau ini dilaksanakan sebagaimana yang lazim di negeri kita ini, banyak panitia zakat fitrah di masjid-masjid. Kalau, ya, orang-orang yang membayar zakat fitrah menitip pada panitia itu di akhir Ramadan, ini akan merepotkan. Tentu akan lebih baik di awal supaya juga distribusinya bisa memenuhi, ya, sebelum sholat, ya. Jadi limit waktunya sebelum sholat. Kalau itu ditunaikan sebelum sholat Id, insya Allah masih sah. Jadi para sahabat biasanya menunaikan 1 hari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Kemudian kaum muslimin sekalian, zakat fitrah ini perlu kita ingatkan, ya, anak-anak kita, keluarga kita yang baru nikah, kemudian hijrah ke tempat lain, baru membina rumah tangga, ya, harus ditelepon ini,
belum pernah bayar zakat fitrah, belum 1 tahun keluarga, ingatkan, fitrah kamu bayar sendiri apa mau dibayar orang tua? Ya, ya. Nah, masih boleh orang tua membayarkan zakat fitrah bagi anak-anaknya, apalagi di musim sekarang ini. Ada orang tua karena tahu anaknya di PHK, ya, dia punya anak 5, semua sulit, orang tuanya kebetulan lapang, boleh nanggung, bahkan anak sama mantunya. Kita juga boleh menanggung zakat fitrah orang lain, tapi kita sampaikan, kasih tahu sama mereka, ya, fitrah kamu biar saya yang nanggung. Nah, ini dalam rangka amal soleh, tolong menolong. Ini saya sampaikan pada kesempatan kita sedang diuji dengan wabah, ya. Boleh jadi ada orang-orang yang sulit, ya, bahkan yang biasanya berzakat fitrah, biasanya banyak berinfak, tapi sekarang terdampak kondisi semacam ini. Orang-orang semacam itu butuh pertolongan. Kaum muslimin yang berbahagia, sekali lagi, zakat fitrah ini diwajibkan bagi orang-orang yang dapat membayarnya dengan tidak ada rasa khawatir dia akan kekurangan, akan terlantar. Kalau suatu saat seorang sebenarnya tidak mampu bayar zakat fitrah karena dia miskin, tapi karena orang-orang menyalurkan zakatnya sendiri-sendiri, akhirnya beras numpuk di rumah, dia punya banyak beras, punya kemampuan untuk bayar zakat fitrah, datang kewajiban untuknya, dia bayar zakat fitrah. Ya, jadi orang miskin yang tidak mampu bayar fitrah awalnya, yang asalnya butuh pemberian orang, tapi karena sudah banyak yang ngasih zakat, banyak pemberian orang termasuk zakat fitrah, dia punya kelebihan, dia wajib bayar zakat fitrah. Sekali lagi, ya, zakat fitrah itu tidak boleh ditunaikan kalau sudah sholat id. 1 Idul Fitri masih boleh kalau belum sholat id. Kalau sudah sholat id, maka tidak boleh lagi ditunaikan zakat fitrah. Kemudian bagian yang kedua adalah fidyah. Fidyah ini adalah sedekah, memberi makan satu orang miskin karena dia tidak bisa melakukan puasa, uzur, ya. Uzurnya apa? Berat menunaikan puasa karena sudah terlalu tua, atau kerjanya terlalu keras, tidak punya kesempatan untuk bayar, ya, bayar puasa, maka dia bayar fidyah. Bahkan, ya, jumhur ulama memasukkan juga bayar fidyah bagi orang-orang yang hamil, menyusui, dia tidak bisa menunaikan puasa. Dalilnya, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ miskin. Orang-orang yang puasa itu berat baginya, dia memberi makan fakir miskin sebagai gantinya. Fidyah, ya. Ukurannya adalah 1 kali dia tidak puasa, 1 kali orang miskin dikasih makan dengan ukuran makanan dia, ya. Boleh juga barang mentah yang kurang lebih ukurannya adalah 1,5 kilogram beras, ya, 1,5 kilogram beras. Ini fidyah. Kemudian kalau ada orang yang tidak puasa karena uzur tadi, apakah hamil, menyusui, atau orang yang tua seperti yang dialami oleh salah seorang sahabat, dia karena tua, dia bayar zakat fitrah, dia bayar fidyah. Fidyah ini, ya, kalau belum ditunaikan statusnya hutang. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan dia tidak puasa. Niat kita sekaligus saja nanti habis hari raya cari orang miskin, kasih makan. Ada sahabat, ya, untuk melaksanakan ini dia masak banyak, dia undang 30 orang miskin makan, yang ngasih makan orang miskin. Ini letterlock betul, ya. Tapi sekarang, ya, mungkin bisa kita lakukan dengan menunda nanti habis hari raya kita tunaikan, atau titip kepada, ya, amil zakat, titip kepada amil zakat. Baik tadi zakat fitrah atau fidyah kita bisa titip, tapi kita sampaikan kepada amil zakat, ini adalah zakat fitrah saya, supaya tidak dibayarkan setelah sholat id, ya, kasih tahu. Begitu juga fidyah, ya, khusus kepada fakir miskin.
Tidak ada asnaf yang lain. Jadi fidyah ini ta'amu miskin, bahkan ngasih makan, bentuknya makanan atau bahan makanan, ngasih makan orang miskin untuk menutupi kebutuhan pokoknya. Ukurannya, kalau makan betulan itu adalah makanan kita, apa yang biasa kita makan, ya, lebih baik, ya. Ya. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Ya, yang melakukan amal tatawu, melakukan amal lebih, itu lebih baik untuk mereka. Nah, hadirin para pendengar sekalian, kaum muslimin di mana saja berada, ya. Zakat fitrah jangan sampai lupa, karena Ibnu Abbas menyatakan zakat fitrah itu menggugurkan dosa-dosa dari kekurangan puasa kita, ya, menyempurnakan kekurangan puasa kita. Kemudian fidyah adalah ganti dari puasa kita. Insyaallah, ya, bulan Ramadan ini dengan nuansa diuji untuk lebih bersabar, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala 2 kali lipat atau pahala lebih dari Ramadan sebelumnya, dan kita tetap bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini dengan banyak hal yang masih bisa kita lakukan, termasuk infak, sedekah, dan zakat fitrah serta fidyah. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita bisa melaksanakan amanah ini sebaik-baiknya, sehingga kita keluar dari Ramadan sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Demikian, ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Baik, yang ingin bertanya bisa dilihat di bagian deskripsi link dari broadcast yang kita sebarkan. Lalu Ustadz, ini ada satu penanya, bolehkah fidyah dibayarkan dengan bahan makanan mentah, misalnya beras 1,5 kilo dan telur? Boleh. Bahkan, ya, kalau, ya, lembaga amil zakat, ya, kita tidak bisa menyalurkan bahan matang. Nah, kita hanya menyalurkan bahan mentah. Boleh, ya, bahan makanan yang kurang lebih untuk 1 kali kita tidak puasa itu mengeluarkan 1,5 kilo. Baik Ustadz, insya Allah cukup karena sudah tidak ada penanya lagi. Selanjutnya yaitu penyampaian laporan dari Lasnas Dewan Dakwah Lampung yang akan disampaikan oleh Ustadz Son Haji. Kepada Ustadz dipersilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat dimanapun Anda berada, izinkan kami menyampaikan laporan atau menyampaikan aktivitas yang selama ini kita lakukan, yang selama ini dilakukan oleh Lasnas Dewan Dakwah. Perlu diketahui, Lasnas Dewan Dakwah adalah salah satu lembaga zakat yang sudah memiliki legalitas, baik di pusat di Jakarta maupun kami yang di Provinsi Lampung sebagai perwakilan. Nah, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa program yang sudah kami lakukan, dan tentunya ini semua bisa terlaksana berkat zakat, infak, sedekah dari para muzaki dan kaum muslimin sekalian. Dan insyaallah program kita akan terus kita jalankan, tentunya dengan dukungan zakat, infak dari para muslimin sekalian. Baik, program yang kita rancang atau kita susun dan sudah kita laksanakan selama ini
kategorikan ke dalam 5 program utama. Ya. Yang pertama adalah bidang dakwah dan advokasi. Yang kedua adalah bidang pendidikan. Yang ketiga bidang kemanusiaan. Yang keempat bidang ekonomi. Dan yang kelima bidang kesehatan. Baik, untuk bidang dakwah ini ada beberapa turunan program yang sudah kita jalankan. Yang pertama adalah dai membangun negeri, ya, atau dai membangun desa kalau kita sering sampaikan. Ini adalah program di mana kita menempatkan atau menugaskan para dai di daerah, ya. Ini ada ratusan dai yang sudah kita tempatkan untuk berdakwah, membina masyarakat di desa-desa, di kampung-kampung. Kemudian yang kedua yaitu pembinaan umat. Ini lebih umum dan lebih kompleks, ya. Bentuknya adalah seperti pelatihan imam khotib di kabupaten kota, kemudian halaqah Al-Quran untuk karyawan-karyawan perusahaan, rumah makan atau minimarket, ya. Kemudian ada juga pembinaan lapas untuk para narapidana. Kemudian pembinaan rohani pasien ini dilakukan juga oleh Muslimat Dewan Dakwah. Kemudian ada sekolah haji atau edukasi tentang masalah haji kepada masyarakat, dan juga tablik akbar atau event-event keagamaan di desa-desa. Kita juga sering utus dai-dai untuk memberikan pembinaan di sana. Kemudian masih bidang dakwah, itu kita juga sering melakukan tebar Al-Quran dan Iqra, ya. Al-Quran dan Iqra kita tebarkan ke desa-desa, ke TPA-TPA, ke masjid-masjid, gitu ya. Dimana di tahun 2019 ini kita sudah menyalurkan lebih dari 1000 Al-Quran dan 3000 Iqra yang tersebar di 13 kabupaten dan kota. Selanjutnya pembinaan mu'alaf. Pembinaan mu'alaf ini ada yang sifatnya kelompok, ya, di satu tempat seperti di Marga Taqwa dan di Jati Agung, itu kita buat kelompok. Ada juga yang sifatnya perorangan atau personal. Ini kita ada pembinaan mu'alaf. Dan untuk mu'alaf yang wanita ini dilakukan oleh Muslimat Dewan Dakwah. Kemudian kita juga ada program, ini masih bidang dakwah, itu namanya Perwira Al-Quran. Ini program untuk insentif, ya, para pejuang Al-Quran di desa-desa, para guru ngaji. Kita berikan santunan, ya. Dan alhamdulillah sepanjang tahun 2019 kemarin ada 170 guru ngaji yang sudah kita berikan santunan. Dan ini kita lakukan rutin setiap bulan. Nah, itu untuk bidang dakwah dan advokasi. Kemudian untuk di bidang pendidikan, Dewan Dakwah Lampung kita punya Akademi Dakwah, atau kita singkat dengan ADI Lampung, ya. Ini bertempat di Kota Metro, dan sepanjang ini sudah 9 angkatan dengan total jumlah lulusan ada 98 orang. Nah, Akademi Dakwah ini diperuntukkan untuk menggembleng atau mendidik para calon-calon dai atau dai-dai muda, dan mereka memiliki kesempatan untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ya, S1, itu di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah M. Natsir di Jakarta. Kemudian bidang pendidikan, program yang lain itu beasiswa pendidikan. Ya, alhamdulillah kita sudah lebih dari 15 mahasiswa yang kita entaskan, ya, beasiswa pendidikan duafa untuk para mahasiswa, dan mereka sudah selesai dari semester 1 sampai selesai S1. Kemudian kita juga berikan bantuan untuk para duafa yang lain, itu dari mulai jenjang SD sampai SMA. Kemudian yang lainnya itu kita punya pondok tahfiz, ya. Ini sebagai tempat untuk menggembleng dan mendidik para penghafal Al-Quran. Alhamdulillah kita punya 5 tempat, ya, 5 pondok tahfiz yang alhamdulillah sudah beroperasi. Itu diantaranya ada di Pondok Tahfiz Putra di Kemiling, Bandar Lampung.
kemudian Pondok Tahfiz Putri di Jati Agung, Lampung Selatan, Pondok Tahfiz Putra di Katibung, Lampung Selatan, Pondok Tahfiz Putri di Bandar Lampung, dan ada juga Quranic School di Kedaton, Bandar Lampung. Di mana dari 5 unit pendidikan yang berbasis Al-Quran itu ada lebih kurang 321 santri yang sedang melakukan pendidikan di sana. Nah, dari sekian banyak itu ada 28 santri yang kita berikan beasiswa. Kita berikan beasiswa karena mereka dari kalangan duafa ya, tapi ingin menjadi penghafal Al-Quran. Jadi kita ada program beasiswa untuk duafa dan yatim penghafal Al-Quran. Kemudian masih di bidang pendidikan, kita punya Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah bertempat di Desa Wawasan, Lampung Selatan. Ini alhamdulillah sejak 2015 sudah beroperasi, dan di sana kita sudah meluluskan lebih dari 56 siswa-siswi yang kemudian mereka sebagian melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, Madrasah Aliyah ini full beasiswa, jadi semuanya kita biayai dari zakat, infak, sedekah dari muhsinin sekalian. Baik Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, selanjutnya adalah bidang kemanusiaan. Bidang kemanusiaan ini ada beberapa turunan program. Yang pertama adalah tebar kurban. Tebar kurban ini untuk daerah-daerah atau desa-desa ya. Prinsip kita adalah bagaimana pemerataan daging kurban, karena selama ini daging kurban itu banyak menumpuk di kota. Jadi kita ingin ada pemerataan. Dan ini sudah kita lakukan sejak tahun 2008 ya, pengiriman daging-daging kurban atau hewan kurban ke desa-desa. Untuk tahun 2019 kemarin kita sudah mendistribusikan ada 20 ekor sapi dan 17 ekor kambing yang tersebar di 29 titik yang terdiri dari 13 kabupaten kota di Lampung. Nah, ini peran serta dari kaum muslimin sekalian. Kemudian di bidang kemanusiaan kita juga aktif untuk gerakan solidaritas dunia Islam ya, untuk saudara-saudara muslim kita di luar negeri seperti di Palestina, Suriah, Rohingya, Uighur. Ini kita juga aktif menggalang dana untuk membantu mereka. Dana itu kita salurkan dalam bentuk pakaian, makanan, kemudian fasilitas kesehatan. Ada juga kita buat rumah tahfiz di Gaza, Palestina. Kemudian ada juga sedekah makanan untuk rakyat atau kita singkat dengan semarak ya. Ini alhamdulillah 3 tahun 4 tahun belakangan ini sudah terus berjalan, dimana ini makanan siap santap ya, dalam bentuk nasi bungkus atau nasi kotak. Ini setiap hari Jumat kita bagikan ke masyarakat ya. Kita bagikan ke masyarakat. Ini tidak kurang dari 150 paket kita bagikan setiap Jumat. Dan insya Allah Ramadan ini masih terus berjalan, tapi bentuknya kita salurkan menjadi iftar ya, iftar jama'i atau iftar untuk buka puasa. Kemudian yang keempat, untuk bidang kemanusiaan ini kita juga aktif untuk tanggap bencana ya. Kita mengirimkan relawan untuk membantu para korban, dan kita menggalang dana untuk membantu para korban yang terkena musibah, baik di tingkat lokal Provinsi Lampung maupun nasional, bahkan internasional juga kita lakukan penggalangan dana untuk bencana. Selanjutnya bidang ekonomi. Bidang ekonomi kita sudah melakukan ada namanya kelompok wanita tani. Ini para ibu-ibu di Desa Wawasan kita buat kelompok, kemudian kita lakukan pembinaan. Mereka kita berikan bekalan untuk bisa menanam sayur mayur atau bumbu dapur dan produk-produk pertanian yang lainnya, dan itu memanfaatkan lahan kosong di sekitaran rumah. Ini dengan harapan bisa mengurangi biaya uang belanja ya, dan bisa ada kemandirian di sana. Kemudian di ekonomi, masih di bidang ekonomi, kita juga lakukan bantuan untuk modal usaha ya. Modal usaha ini sudah kita lakukan
Misalnya untuk mereka yang jualan gorengan, kemudian gerobak mie ayam, kemudian usaha keripik, ini sudah kita lakukan. Ada juga yang nasi uduk. Nah, jadi kita ingin ada kemandirian ekonomi. Kita ingin mereka tidak terus-terusan dapat bantuan langsung, tapi bagaimana bisa mandiri. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang kelima, ini bidang kesehatan. Ini kita juga sudah lakukan seperti bakti sosial kesehatan. Ini di beberapa daerah. Dari kurun waktu 5 tahun yang lalu kita sudah lakukan, mulai di di beberapa kabupaten ya, di Lampung Selatan, di Lampung Timur, kemudian di Tulang Bawang, Lampung Utara pernah kita lakukan. Dan belakangan ini kita juga adakan di Desa Margolestari dan Marga Takwa. Ini kerjasama dengan Muslimat Dewan Dakwah. Kemudian kita ada pemeriksaan kesehatan ya. Pemeriksaan kesehatan ini untuk para dai. Jadi setiap bulan dai-dai itu koordinasi kumpul, kemudian kita lakukan pemeriksaan kesehatan. Ini juga kerjasama dengan Muslimat Dewan Dakwah dan tim medis. Selanjutnya bantuan kesehatan duafa. Ini bagi kaum duafa, orang-orang yang tidak mampu, yang butuh bantuan untuk biaya pengobatan, itu kita berikan bantuan pengobatan. Nah, kaum muslimin sekalian, itulah beberapa program yang selama ini sudah kita lakukan, dan kami masih terus berharap agar kerjasama dengan para donatur terus berjalan, sehingga program-program ini terus bisa berlangsung. Dan kami doakan kepada kaum muslimin, para donatur, para muzaki yang selama ini sudah mengamanahkan dananya ke kami, Lasnas Dewan Dakwah Lampung. Mudah-mudahan Allah catat sebagai amal soleh dan Allah berikan keberkahan dari apa yang sudah diberikan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sekian dari kajian sore kita kali ini. Mari kita cukupkan dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.